Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di media aparatur. Di kesempatan ini saya akan coba share beberapa tips yang mungkin Bapak Ibu perlu ketika melakukan sanggah ya, dimana untuk waktu sanggahnya itu tanggal 2 sampai tanggal 4 November. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah menerima pengumuman seleksi administrasi dan tidak lolos, tips ini semoga bisa menjadi referensi Bapak Ibu. Langsung aja Bapak Ibu ke poin. Jadi sebelum ke poin-poinnya, jadi jika Bapak Ibu itu tidak lolos seleksi administrasi P3K, Bapak Ibu masih memiliki kesempatan untuk mengajukan sanggahan. Menyusun sanggahan dengan cara yang tepat bisa meningkatkan peluang Bapak Ibu dalam proses seleksi P3K, khususnya di bidang administrasi. Ya, semoga Bapak Ibu berhasil ya. Nah, untuk poin-poinnya saya sudah siapkan. Poin pertama, Bapak Ibu, pelajari alasan ketidaklulusan dengan teliti. Nah, mungkin Bapak Ibu ketika tidak memenuhi syarat atau tidak lulus administrasi, di bagian bawah itu tercantum alasannya. Silakan Bapak Ibu periksa alasan ketidaklulusannya. Apa yang diberikan oleh panitia seleksi itu misalnya penyebabnya karena dokumen kurang atau format yang tidak sesuai. Usahakan Bapak Ibu catat secara rinci ya untuk dijadikan acuan dalam sanggahan. Kita lanjut ke poin 2. Pastikan sanggahan Bapak Ibu itu berdasarkan fakta dan bukti. Nah, untuk fakta dan bukti ini sediakan bukti yang konkret ya, seperti sertifikat, surat keterangan, atau dokumen lain yang membuktikan bahwa Bapak Ibu itu persyaratannya ya, sesuai yang diminta. Kemudian upload dokumen sebagai lampiran jika ada opsi untuk menyertakannya. Jadi di kolom sanggahan itu biasanya ada bentuk upload dokumen. Nah, silakan Bapak Ibu ketika ada berkas yang perlu disiapkan, silakan siapkan dan pastikan Bapak Ibu itu sesuai fakta dan bukti ya. Jadi tidak mengada-ngada gitu. Kita lanjut ke poin berikutnya. Poin yang ketiga, tips yang ketiga, gunakan bahasa yang jelas dan sopan. Tentunya dalam seleksi P3K ini dari segi bahasa itu bahasa formal ya. Nah, untuk penulisannya silakan Bapak Ibu itu menggunakan bahasa yang profesional, sopan dan tidak emosional. Jadi mungkin ketika Bapak Ibu saking emosinya misalnya karena tidak lulus atau TMS ya, jadi Bapak Ibu terlalu menggebu-gebu sehingga bahasa yang digunakan bukan bahasa baku dan bahasa yang kurang etis gitu. Nah, pastikan Bapak Ibu itu setiap kalimat langsung ke inti permasalahannya, jadi tidak perlu menggunakan kronologi bagaimana, tidak intinya karena dibatasi ya. Kalau untuk sanggahan itu kata-katanya dibatasin. Jadi silakan to the point, tidak bertele-tele ya Bapak Ibu. Lanjut ke nomor 4 ya. Tips yang keempat ini, ikuti format yang ditetapkan oleh panitia. Baca dengan sesama instruksi mengenai format atau batasan sanggahan. Jangan melewati atau menambahkan informasi yang tidak diminta, karena bisa saja ya hal ini dianggap tidak relevan. Jadi apa yang perlu Bapak Ibu sampaikan atau Bapak Ibu perlu sanggah, silahkan ke intinya. Tidak usah informasi yang lain dimasukkan, karena khawatirnya yang seharusnya menjadi poin utama itu panitia akan menganggapnya tidak relevan jika Bapak Ibu itu menambahkan informasi yang tidak penting ya. Kita lanjut ke tips yang kelima. Periksa kembali semua dokumen yang Bapak Ibu sudah upload. Nah, pastikan semua dokumen yang diunggah
sudah lengkap dan sesuai persyaratan, sesuai yang diminta instansi masing-masing ya Bapak Ibu. Nah, terutama jika Bapak Ibu melakukan revisi atau dalam bentuk sanggahan, jangan lupa untuk memastikan format dan ukuran dokumen sesuai ketentuan. Ya, karena biasanya untuk dokumen itu ada PDF ya, kemudian kriterianya itu kapasitasnya minimal 100 KB, maksimal 1 MB. Kemudian jika format JPG, perhatikan resolusinya. Nah, itu menjadi salah satu rujukan juga Bapak Ibu, karena ketika resolusinya kurang, misalnya dilihat itu tidak jelas ya, tidak terbaca jelas. Jadi pastikan semua format dan dokumen yang diminta itu harus maksimal ya. Oke, kita lanjut ke tips berikutnya Bapak Ibu. Tips yang keenam, silakan cek batas waktu pengajuan sanggahan. Pastikan Bapak Ibu itu mengajukan sanggahan sebelum batas waktu yang ditentukan. Nah, panitia seleksi itu menerima sanggahan dari tanggal 2 sampai tanggal 4. Kalau lebih dari tanggal itu berarti Bapak Ibu tidak bisa atau tidak diterima sanggahan Bapak Ibu. Nah, untuk pengajuan sanggahan yang terlambat biasanya tidak akan diproses oleh panitia karena di luar ketentuan ya. Nah, untuk yang tips berikutnya yaitu tunjukkan komitmen Bapak Ibu ya. Jadi komitmen yang di sini bahwa jelaskan bahwa Bapak Ibu itu ingin mengikuti prosedur seleksi dengan baik dan bahwa kesalahan yang terjadi bukan karena kelalaian. Ini dapat menunjukkan profesionalisme dan ketulusan Bapak Ibu. Jadi usahakan komitmen Bapak Ibu itu ditunjukkan melalui sanggahan tersebut. Misalnya ada kesempatan sanggahan, silahkan manfaatkan ya, seperti ketentuan dokumen, kemudian tata bahasa yang poin-poin sebelumnya itu menunjukkan komitmen dan profesional Bapak Ibu. Mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah mendukung channel Media Aparatur untuk berkembang. Terima kasih yang sudah subscribe. Jika ada teman yang mungkin belum lulus atau TMS, silahkan bisa share untuk tips menyanggah ke panitia seleksi. Terima kasih. Semoga video singkat ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.